Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mahasiswa-mahasiswiku yang budiman. Pada kesempatan kali ini kita kuliah online pada mata kuliah teori akuntansi syariah, yang mana pada materi kali ini akan membahas mengenai ICSR atau kepanjangannya Islamic Corporate Social Responsibility, atau dalam bahasa Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan yang Islami. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita ketahui dulu perbedaan antara CSR dan ICSR. Kalau CSR itu tanggung jawab atau akuntabilitas perusahaan kepada stakeholder dan masyarakat saja ya, terbatas. Nah, kalau ICSR karena ada Islaminya di sini ya, itu tidak hanya kepada stakeholder dan masyarakat, tapi juga kepada Allah sebagai akuntabilitas primer utama. Adapun kepada masyarakat dan stakeholder itu akuntabilitas sekunder ya. Jadi yang pertama justru malah bagaimana perusahaan itu bisa mempertanggungjawabkan kegiatan atau aktivitasnya kepada sang pencipta. Nah, manfaatnya apa? Secara sekilas mungkin tidak berbeda jauh ya dengan CSR ya. Tapi nilai-nilai yang terkandung dalam Islam itu akan menjadikan berbeda ya. Di antara nilai-nilai tersebut, yang pertama adalah mampu bertahan ya, sesuai dengan postulat dalam akuntansi, yaitu going concern ya, berkesinambungan. Jadi perusahaan akan terus berlangsung selamanya atau abadi gitu. Jadi tidak hanya jangka waktu berapa tahun gitu saja. Dan meningkatkan prestis atau kebanggaan. Yang kedua, memperoleh kelayakan izin secara sosial. Yang ketiga, menurunkan risiko bisnis. Kemudian meluaskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan. Kemudian membuka jalan menuju peluang pasar. Menurunkan biaya produksi. Nah, ini yang paling penting. Menjaga hubungan dengan stakeholder. Karena kalau hanya untuk formalitas saja, biasanya kalau CSR kan terkadang ya, tidak semua ya, hanya sebagai bentuk eksistensi agar dianggap bermanfaat. Tapi lebih dari itu memang harus benar gitu ya, kalau betul Upin ya. Jadi bagaimana hubungan stakeholder tidak hanya sebatas formalitas, tapi memang ada ikatan yang mengikat. Yang selanjutnya adalah menjaga hubungan dengan regulator atau pembuat. Dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian yang kesembilan, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Apabila secara rohaniah sudah terpenuhi kebutuhan akan perusahaan ya, jadi harapan karyawan kepada perusahaan tidak hanya sebatas untuk mencari nafkah saja ya, tapi juga ada nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk pengungkapan dalam ICSR ini yang membuat ICSR dan CSR berbeda jauh. Yang pertama itu pokok-pokok pembiayaan dan investasi. Yang pertama adalah untuk yang pembiayaan dan investasi ya.
itu kegiatan apa yang tidak ini ya, kurang ya, yang tidak apa mengandung maaf, maksudnya udah benar tidak typo ya, kegiatan yang mengandung riba itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu beban bunga dan pendapatan bunga ya. Kita tahu kalau secara regulasi memang ada yang menyamakan antara bunga dan riba, tapi ada juga yang tidak. Ya tinggal kita pilih yang mana aja. Kalau yang dimaksud di sini adalah beban bunga dan pendapatan bunga itu dianggap sebagai kegiatan yang mengandung riba, ya, sehingga harus diungkapkan. Nanti masuk ke dalam pendapatan non halal. Kemudian yang kedua, pengungkapan kegiatan yang mengandung horor atau ketidakjelasan. Contohnya hedging. Meskipun sekarang ada hedging syariah ya, yang diterbitkan oleh DSN ya, Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu sudah mengeluarkan fatwa mengenai hedging syariah. Kemudian zakat ini juga harus diungkap. Untuk produk dan jasa itu ada kegiatannya harus ramah lingkungan, kehalalan produknya terjamin ya. Sekarang udah ada sertifikat halal gitu ya, yang sekarang dipegang Kemendak ya. Mari kita dukung baik-baik gitu ya. Jangan malah disepelekan atau antipati gitu. Kemudian pelayanan pelanggan. Sedangkan dari karyawan sendiri ada beberapa yang harus diungkap, yaitu jam kerja, hari libur dan cuti, tunjangan, remunerasi, pendidikan dan pelatihan kerja, kesetaraan gender, ini juga penting. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian untuk masyarakat yang harus diungkap adalah wakaf. Ya, tadi ada zakat, kemudian ini wakaf ya. Ya sudah tahu bedanya ya, untuk mahasiswa akuntansi syariah ya udah tidak asing lagi dengan istilah ini. Kemudian pemberian beasiswa ya. Kalau perempuan ya beasiswi. Kemudian peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, kemudian terhadap anak-anak, kegiatan amal, kemudian kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, keagamaan. Itu masing-masing satu poinnya. Kemudian kegiatan lingkungan ada konservasi. Kemudian ada juga mengurangi efek terhadap pemanasan global. Contohnya dengan meminimalisasi polusi, limbah, pengelolaan air bersih, dan lain-lain. Kemudian pendidikan atau edukasi mengenai lingkungan. Sekarang muncul istilah akuntansi hijau atau akuntansi lingkungan. Itu juga penting untuk diketahui dan masih terbuka jalan untuk penelitian ya. Konsep-konsepnya perlu dimatangkan lagi sehingga masyarakat bisa menerima. Kemudian untuk governance ya, tata kelolanya, ada status kepatuhan terhadap syariah. Struktur kepemilikan saham harus jelas diungkap, profil dewan direksi, pengungkapan praktik monopoli atau tidak, pengungkapan praktik manipulasi atau tidak. Nah, yang penting-penting kebijakan anti korupsi ya. Ada whistleblowing sistemnya harus punya gitu ya. Jadi totalnya semua ada 28 item yang harus diungkap dalam ICSR. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materinya. Sekilas ya, karena ini online. Secara garis besar, sahabat-sahabat ya harus paham ini, rekan-rekan mahasiswa, mengenai teori tentang ICSR tadi. Nah, agar lebih paham lagi, ini saya kasih tugasnya mereview jurnal. Jadi ada 10 pertanyaan yang harus dijawab tentang jurnal ini ya, di Google Form seperti biasa ya. Ya tolong diisi ya, baca, kemudian nanti isian atau jawabannya diketik di Google Form. Oke, sebelum ke tugas, tugasnya ini. Jurnalnya saya share di grup WA ya.
Judulnya Peran ICSR dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja BUS atau Bank Umum Syariah. Ini Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2021 kemarin ya, belum lama ya, masih hangat ya. Nama peneliti dan afiliasinya. Intinya ada tiga variabel di sini. Variabel X-nya yaitu ICSR, kemudian variabel Y-nya X-nya zakat ya, zakat. Variabel Y-nya kinerja. Nah, ICSR sebagai pemoderasi ya. Ini nanti kamu review ya. Nah, saya kasih gambaran bagaimana cara mereview ya. Ini saya kasih satu, kalau ini tidak usah direview ini saya jelaskan aja. Ini tahun 2020, jurnal Al-Muhasabah, jurnal akuntansi. Ini ya, nama penelitinya ada 3 dari Universitas Lampung Mangkurat ya. Judulnya Pengungkapan ICSR dan GCG, Good Corporate Governance. Sebenarnya ada ICG ya, Islamic Corporate Governance. Saya beberapa kali meneliti tentang ICG gitu. Nanti bisa dibaca ya, cari penelitian saya tentang ICG. Kamu bisa baca-baca bedanya dengan GCG. Ini variabel X-nya, kemudian variabel Y-nya nilai perusahaan. Nah, ada variabel intervening di sini yaitu kinerja. Saya ke teorinya aja ya, karena ini mata kuliah teori akuntansi. Ada ini kajian pustaka, ada lebih dari 1 teorinya ya. Ada 4 teori yang berhubungan dengan ICSR ya. Ada teori legitimasi, teori stakeholder, ada teori agensi, kemudian teori sinyal. Ini semuanya berkaitan tentang ICSR. Legitimasi ini ya, legitimasi ini Digan ya penemunya dari luar negeri ya. Kemudian stakeholder, ini Freeman and Reed tahun 83. Kalau agensi Johnson and McLean 76. Kemudian sinyal ini by Masud dan Kim ya. Jadi apa ya, harus tahu pencetusnya dulu yang pertama. Sebelum ke isinya, harus cari siapa pencetusnya. Dan kalau bisa punya jurnalnya ya. Jangan khawatir lah, meskipun ini tahun 76 pasti ada di internet lah. Kamu googling aja di Yahoo. Googlingnya di Google ya. Kalau di Yahoo ya Yahooing ya. Searching maksud saya. Nah, kamu baca kemudian kamu hubungkan dengan variabelnya. Itu ya, jadi harus banyak-banyak baca jurnal kalau pengen menemukan sebuah teori yang pantas untuk variabel yang kamu ajukan. Ya, tidak agensi melulu ya. Sebenarnya ada banyak ya. Biasanya kalau akuntansi yang dipakai agensi. Ada teori sinyal, ini buktinya. Ada stakeholder, ada legitimasi. Sebenarnya cukup satu aja tidak masalah. Karena nanti harus dihubungkan di pembahasan ya. Kalau kebanyakannya nanti harus logikanya harus diputar lebih dalam gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti saya share juga di WA biar untuk baca-baca ya. Saya akhiri.